Setengah tahun yang lalu, si Budi tiba-tiba jatuh cinta pada ide memelihara tikus. Tanpa pikir panjang, ia pun melangkah ke toko hewan peliharaan dan pulang dengan sepasang tikus mungil, jantan dan betina. Tapi jangan bayangkan tikus got yang biasa kamu lihat di dapur malam-malam. Ini berbeda. Jenis ini disebut tikus pemburu, keturunan dari kelompok tikus panjang, dan konon dulu ditemukan pertama kali di Mesir, berkeliaran di antara piramida, mungkin sambil mengintip Firaun. Kedua tikus mungil itu lucu sekali, telinga besar, mata bulat, dan wajah yang lucu. Di alam liar, mereka biasanya hidup di gurun atau daerah setengah kering. Jadi Budi berpikir, kalau mau mereka bahagia, harus dibuatkan rumah seperti di habitat aslinya. Keesokan harinya, ia pergi ke toko alat tulis dan membeli tanah liat, jenis yang bisa mengeras sendiri kalau kena udara. Tanah liat itu ia gulung panjang-panjang, membentuk lingkaran seperti pagar mini di dalam akuarium. Sedikit demi sedikit, ia sambung dan tumpuk, hingga akhirnya terbentuk sebuah model menyerupai terowongan, calon istana bawah tanah untuk sang tikus. Dengan pisau kecil, ia buat dua lubang di ujungnya, satu pintu depan, satu pintu belakang. Supaya kuat, bagian atasnya ia oles lem PVA, biar kalau tikusnya bikin pesta, rumahnya nggak ambruk. 3 hari kemudian, tanah liat itu sudah kering sempurna, sedikit menyusut tapi tetap kokoh. Dan yang paling keren, bagian terowongan bisa dilepas, jadi gampang dibersihkan kalau nanti ada aktivitas mencurigakan di dalam. Sekarang waktunya menambahkan pasir. Karena tidak punya pasir gurun asli, Burdi pakai pasir proyek bangunan. Biar aman dari parasit, pasirnya dipanggang di oven selama setengah jam. Wangi pasir bakar memenuhi ruangan, mungkin tetangganya mengira dia sedang memanggang roti. Setelah itu, ia menata mangkuk minum dari tanah liat dan batu, lalu menuangkan air matang, bersih, higienis, dan bergaya spa gurun. Agar tidak tampak aneh di tengah hamparan pasir, ia menambahkan beberapa batu besar dan ranting-ranting kering. Dan tentu saja, sebuah kaktus kecil, karena gurun tanpa kaktus itu seperti mie instan tanpa bumbu. Bagian akhir, menambahkan camilan khas tikus pemburu, sedikit akar manis dan biji-bijian. Saatnya ujian kelayakan hunian. Budi meletakkan kedua tikus mungilnya di dalam resor gurun buatannya. Keduanya tampak tenang, tak ada tanda agresi. Salah satunya langsung berlari ke sana kemari, matanya berbinar seperti nenek-nenek yang baru pertama kali masuk taman bunga. Jelas sekali, mereka betah. Tikus pemburu ini berbeda dengan hamster, mereka makhluk sosial. Begitu pasangannya masuk, si tikus pertama malah makin girang, seperti dapat teman satu geng. Setelah berkeliling, mereka pun lapar. Untungnya, tikus pemburu bukan tipe pemilih. Mereka bisa makan pakan kelinci, burung, atau apa saja yang ukurannya kecil. Cuma satu pantangan, jangan beri sayur segar, buah, atau beri. Semuanya harus kering. Dan sesekali, beri mereka serangga sungguhan, minimal seminggu sekali. Budi pun menebar beberapa kecoa sebagai menu spesial hari ini. Awalnya si tikus tampak bingung, tapi begitu kecoa lari, instingnya langsung aktif. Sekejap, tikus pemburu itu menangkap seekor kecoa, membawanya ke dalam lubang, dan mengunyahnya seperti sedang menikmati keripik pedas. Kecoa-kecoa yang tersisa panik luar biasa, berlarian ke segala arah, tapi tikus pemburu punya penciuman tajam. Mereka bisa mengikuti jejak bau mangsa bahkan setelah beberapa waktu. Akhir cerita, kecoa kalah telak, tikus kenyang, dan Budi resmi naik pangkat menjadi bapak gurun mini. Sampai sini dulu kisahnya. Menurutmu nama apa yang bagus untuk kedua tikus ini? Ingat ini tikus gurun bukan tikus Indonesia. Sehat selalu untuk penonton Eta Nonton Cau.